Hari ini bersama Eka Gustiwana. Terima kasih udah mampir ke sini. Gimana lagi tadi undang? Wah, tahu nggak? Gue tuh lagi mikirin lo kemarin. Kenapa tuh? Sekitar mungkin 5 hari, 4 hari yang lalu, gue baru mau tidur kan. Ini depannya emang agak aneh sih, cuman gue lagi mau tidur mikirin Eka Gustiwana. Cuman ya ada lanjutannya. Terus gue mikir-mikir kayak suatu hari kalau gue mau pensiun, gue mau kemana ya gitu. Kalau misalnya nyari tempat ya. Terus kan gue selama ini gabung forum pensiunan bro. Serius? Iya, ada forum orang-orang pensiun isinya. Saling cerita mereka pensiunnya ngapain segala macam. Terus banyak kota-kota yang mereka rekomen lah. Oke. Yang paling banyak ternyata di Denpasar, di Bali. Cuman salah satunya yang tiba-tiba tercetus juga, mungkin karena ada orang Indo juga kayak di forum itu ya, itu Banyuwangi. Oke. Nah gue inget gue pernah ke Banyuwangi sama lu. Kita ngapain ya? Lupa Talk ya? show ya? Lupa ya lu ya? Talk show kalau nggak salah. Iya. Iya waktu itu. Ingat gak sih lu? Ingat itu 1 dekade yang lalu, percaya? Bener gak? Iya 10 tahun lalu. Iya. Gue tiba-tiba pas mau tidur gue jadi inget lagi. Gue ketemu lu di sana. Lo ikut makan duren pakai kopi itu gak sih? Pokoknya keliling-keliling kita kuliner, inget gue. Kenapa itu ada di memori gue banget ya? Lu kayaknya skip kan? Kayak tadi tuh kayak lo baru inget-inget gitu baru kan? inget. Ya kan? Kita pernah. Kita barengan. Itu tuh di memori gue tuh lekat banget. Kenapa ya? Gue bener-bener utuh gitu di kepala gue. Makan duren warna agak merah tuh kalau nggak salah tuh durennya. Terus kita main ya ke beberapa tempat lah di Banyuwangi. Terus ada lo juga. Terus acaranya ngemper, lo inget gak acaranya apa? Iya, ngemper. Tapi lu lupa sama sekali? Acara sebuah media kalau nggak salah gue inget. Pokoknya ada medianya deh. Iya. Nah karena gue suka banget Banyuwangi gitu, baru ngeh gue. Akan ke situ. Maksudnya? Lalu pada saat pensiun kepikiran akan. Iya salah satunya jadi kepikiran tuh karena ada yang bahas juga kan. Kayaknya dan gue akhirnya Google Banyuwangi gitu. Kayaknya enak banget ya tempatnya. Yeah. Lu nggak inget sama sekali pernah ke sana? Maksudnya lu nggak penasaran mau ke sana lagi gitu? Banget Banyuwangi. Yeah. Terus apa daerah yang selama ini memorable buat lo apa kalau di? Memorable gue tuh kalau bicara soal pensiun, tadi lo ngomong pensiun ya. Gue tuh pengen cari tempat yang nyaman buat gue bikin musik di hari tua gue. Nah, lo udah sempat kebayang mau pensiun dari umur sekarang udah kebayang tuh merencanakannya? Ya kebayang aja. Gue kalau tua kayaknya gue tetap akan produce deh kan. Kalau orang pensiun biasanya nggak kerja. Nah kalau gue nggak bisa karena ini emang gue seneng. Jadi gue tetap harus mengerjakan sesuatu. Nah gue kayak akan cari tempat yang sunyi gitu karena backgroundnya gue introvert juga, jadi tempat yang sunyi ya itu paling kalau Bali kita bisa ke Ubud, kayak Petra di Ubud gitu, Petra Siombing. Lo tetap Bali ya? Enggak, salah satu opsi. Salah satu opsi. Tapi ada beberapa opsi gitu. Gue sama istri gue kita suka ngelis gitu, apa ya, Bandung, Jogja, Banyuwangi. Banyuwangi Bali. Juga kepikiran berarti? Jadi Jawa Timur ada beberapa tempat kita lumayan seneng juga. Malang juga kayak seru ya. Gue ada temen juga tinggal di Malang. Berarti lu memang menyenangi kesendirian? Sangat. Oke. Jadi gue bisa masuk ke industri content creator dan grup musik elektronik itu juga gue nggak tahu kenapa sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa. Iya, jadi ya gue mengikuti jalan yang Tuhan kasih aja. Oke, ini jalan di depan lo, ya udah lo jalanin gitu. Tapi sebenarnya gue bukan orang yang nyaman untuk apa ya? Gue sebenarnya lu ngundang gue juga gue cukup heran. Jadi gue diskusi sama teman-teman juga tuh. mungkin pas lu mimpiin tentang Banyuwangi, gue juga lagi stres saat itu. Gue mikir anjir, Mas Adit ngundang gue kenapa ya gitu, kayak kenapa harus enggak, gue merasa gue tidak ada yang, gue tuh orang yang jauh dari sensasi. Maksudnya orang ngundang gue ke podcast itu pasti either ngomongin teknologi musik gitu kan, atau apalah yang sesuatu yang bidang gue banget. Kayak waktu itu gue diundang ke Jagat Review, ngomong teknologi kan, komputer, Mac gitu. Radit ngapain yang ngundang gue? Itu yang gue pikirin sampai sekarang gitu. Tadinya lo pikir karena ada sensasi apa nih gitu? Iya, gue kayak nggak bikin sensasi apa-apa yang. Gue juga nggak mudah karena sensasi. Iya, yang maksudnya apa ya yang bikin Mas Radit ngundang gue gitu aja. Sebenarnya sih gini, karena kemarin gue habis ketemu sama Arab juga. Ngomongin WG juga. Iya. Terus gue jadi ingat apa kabar Eka ya gitu, ngobrol-ngobrol kali catching up gitu. Iya. Nah kadang-kadang gue suka kadang kan gue modal gue tuh cuma penasaran sebenarnya. Gue tuh pengen tahu aja, gue pengen tahu ada apa yang bisa gue ulik gitu. Kayak gue ngundang Aditya Sofyan kemarin, itu kan
gue juga kenal udah lama banget, terus pengen tahu gimana sih Iya. progres apa segala macam. Gue tuh lebih tertarik kalau ngundang orang-orang kayak lu yang lebih berat di sisi kreatornya, pengen coba ngulik kehidupan sebagai kreator. Oke. Karena nggak banyak orang yang tahu hidupnya tuh kayak gimana dan Iya, sedalam-dalamnya tuh kayak apa. Dan gue nggak pernah, gue orang yang paling jarang story. Jadi kayak IG story maksudnya. IG story ya. Jadi gue emang tidak banyak orang tahu apa yang gue lakukan ya di sehari-hari, karena gue emang tidak pernah story, bahkan hampir nggak pernah gitu. Karena argumen-argumen soal kreator tuh banyak yang orang ngerasa masa sih, contohnya kayak hidup sebagai kreator itu salah satu profesi yang rawan orangnya jadi destruktif. Makanya kayak Shia LaBeouf yang kayak gitu-gitu ya kan, tuh kan. Nah kemarin tuh gue nontonin beberapa argumen-argumen kenapa sih kayak gitu. Kayak misalnya beberapa pencipta lagu itu kadang suka mentok tuh, gue mau bikin yang kayak gimana lagi, sementara gue harus ngalahin diri gue sendiri kan untuk bikin lagu yang baru, tapi akhirnya nggak nemu-nemu kan, terus akhirnya jadi stres dan frustrasi. Ya itu rentan sih memang. Ya kan, penulis apa lagi, penulis tuh lebih solitary lagi, lebih sendirian lagi. Penulis juga merasakan hal yang sama ya? Malah menurut gue lebih parah, karena it's only lo dan halaman kosong kan. Oh jadi lo pernah duduk di depan laptop, tapi lo nggak nulis apa-apa, terus kayak ngantuk gitu, itu hal yang lumrah banget. Lumrah ya berarti ya? Sering banget. Sering kalau sehari cuma dapat 2 paragraf. Cuman bedanya penulis sama pencipta lagu lah, kata lo produser musik gitu. Lo masih punya kesempatan buat berinteraksi dengan beraneka ragam orang. Contoh misalnya kayak lo ketemu session player lo misalnya, kalau ada ngobrol atau penyanyi yang akan bawain lagu lo atau apapun lah gitu. Kalau penulis-penulis itu memang dia dan halaman kosongnya aja. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang berkaitan sama kesehatan mental itu lebih berasa di penulis-penulis. Nah, cuman lo kan hari lo kan panjang ya. Dari zaman YouTube kan. Di zaman kita awal-awal dulu kan. So, lo bertahan sampai sekarang. Iya kan? Lo pernah ngerasain itu nggak, naik dan turunnya keraguan diri lu di sepanjang perjalanan itu? Iya jelas. Oh iya. Karena jadi YouTuber pada saat itu juga bukan keinginan gue juga, karena kan tiba-tiba naik aja waktu itu, karena gue bikin speech composing saat itu. Ya itu saat itu tuh. Terus jadi naik, terus diundang ke acara YouTube, ketemulah sama semua orang-orang YouTube kan. Oh jadi gini gitu. Terus oh jadi gue YouTuber nih, udah gitu gue ngelihat ke sini ke kiri kanan. Oh jadi gini ya. Tapi pada akhirnya gue nggak ada rencana konten plan hari ini bikin apa tuh nggak ada. Jadi memang pada dasarnya bukan content creator yang akhirnya masuk ke dunia content creator. Ya udah membiasakan dengan gue tuh sebenarnya musisi, jadi sebelum gue nge-YouTube itu gue gerilya. Nah kita sebagai musisi pemula pada saat itu apapun yang kita kerjain lah gitu, supaya kita bisa dapat project atau supaya kita bisa hidup lah, survive dulu. Yang pertama kan paling dasar kita bisa survive dulu. Nah lu tapi lu tuh sebenarnya introvert atau pemalu kalau lu sebenarnya? Gue tidak pemalu. Kalau pemalu gue tidak akan ngobrol dan menyapa banyak orang mungkin ya. Berarti karena mungkin lebih ke gue tidak suka suara yang terlalu banyak. Oh iya sama lagi. Ketika kalau ada suara terlalu banyak, gue mudah sekali terdistraksi. Stimulasi kan? Iya. Maksudnya stimulasi nggak cuma suara tuh. Kadang-kadang kalau rame aja udah bisa visual, pusing ya. kan? Kalau ngeliat orang banyak rame itu udah pusing tuh pasti. Yes. Itu dari kecil. Energi terkuras ya dari zaman sekolah sih gue sadarnya sebenarnya. Berarti lo lebih menarik diri ketika sekolah, maksudnya ketika orang pada kumpul, lo kayak mending gue langsung pulang. Mungkin gitu. Introvert akan nyaman ke teman-temannya yang menurut dia sefrekuensi ya. Jadi gue kalau sama teman-teman yang sefrekuensi di situ gue bisa masih lepas lah gitu. Tapi kalau gue masuk ke sebuah ruangan dan terasa asing dan gue tidak nyaman, gue akan mengasingkan diri seperti itu. Lo tahu musik adalah lo yang suka dari? Musik tuh bokap gua itu musisi sebenarnya, zaman dulu tapi musisi jadul. Terus tapi gua dikenalin musiknya cukup lama. Gua nggak tahu apa yang ada di pikiran orang tua gua, tidak mengenalkan musik gua sejak awal ya. Mungkin orang tua gua ada sebuah perdebatan antara mereka yang nggak usah lah anaknya dikenalin musik mungkin ya. Nanti gua nggak tahu. Gua juga tidak bertanya. Tapi gua dikenalin musik justru di kelas 6 SD saat udah mau naik ke kelas 7, saat itu SMP gitu. Jadi agak telat tuh gue belajar agak gercep jadinya. Dikenalin tuh maksudnya apa? Dikasih gitar.
dikasih gitar, dikasih keyboard, itu 1-2 hari itu bisa gitu kan. Lo Berarti bisa? Kan, jadi kayak gue seneng juga. Jadi saat itu ya udah mungkin orang tua ngelihat, wah ini anak cepet juga ya, oke deh gas. Meskipun telat ya dikasih ya. Telat banget. Karena biasanya kan anak-anak dari SD, kayak anak gue udah les nih. Udah les piano dan nyanyi. Oke. Dan nggak tahu deh, kayak masih minat sih. Terutama anak gue yang laki-laki, si Aca itu kan tiap hari jerit-jerit aja di rumah tuh. Emang brutal aja deh, suka teriak, suka apa. Kayaknya kalau jeritannya lebih enak didengar, oke juga nih. Gitu. Akhirnya kita lesin nyanyi. Cuman tuh lu SMP baru dikasih gitar dan keyboard. Disitulah gue ngulik abis-abisan, dan sekolah gue bukan sekolah musik kan, sekolah swasta. Di mana sih? Nama sekolah gue Dharma Satria di dari Jakarta Utara. Itu sekolah swasta. Dan di dalam sekolah itu, dalam satu kelas itu ya memang nggak ada yang gila musik selain gue. Jadi ya gue gerilya sendiri, cari informasi sendiri. Waktu itu masih ke warnet, zaman gue tuh masih ke warnet cari informasi, nyari chord, waktu itu ada buku chord kan. Oh ya tahu. Gue waktu itu suka sama Dewa, akhirnya gue cari buku chord Dewa 19, gue belajar, terus tutorial. Waktu itu nggak semudah kita kan nonton YouTube sekarang. Bener. Jadi gue bawa USB, dulu belum USB, zaman gue 2000-an SD SMP itu gue masih floppy disk. Ya Allah. Masih ada floppy disk 3/4 ya. buat download tutorial, karena kan browsing lama mahal kan, jadi download. Floppy disk. Tutorial how to build your own music studio. itu SMP tuh. Kenapa lu udah mulai tertarik mau bikin musik studio SMP? Iya, karena gue dikenalin bokap gue DAW, Digital Audio Workstation langsung Software. Udah dari SMP? Dari kelas 6 lah, bokap ngasih tahu nih. Waktu itu belum seramai sekarang orang bisa produce di rumah, tapi papa bilang ini kedepannya orang-orang bakal banyak banget pakai hal-hal seperti ini. Lu tau kan zaman bocah tuh kita tuh lebih suka keluar rumah main bola. Jadi pada saat gue dikenalin itu ke bokap gue ngerasa gue nggak tertarik. Tapi bokap ada PC di rumah yang PC sederhana, ditaruh aja softwarenya. Ya kalau gue mau gue pakai silahkan gitu. Tapi gue banyakan main game kan saat itu. Terus gue keluar main bola sama teman-teman gue. Tapi satu titik gue tertarik. Jadi gue cobain, dan dari situ bokap menggali lebih dalam lagi, dan ya udah nyokap juga support. Ya udah. Gue jadi suka. Waktu itu bukan FL, waktu itu Cakewalk namanya. Cakewalk profesional yang masih bulat-bulat hitam. Terus ada upgrade ke Cakewalk Pro Audio. Jadi memang jadul lah. Nah saat itu yang terkenal tuh Pro Tools. Nah, tapi itu masih mahal dan gak semua orang bisa pakai. Dan dia lebih ke audio base gitu audio, kan? Nah, bokap bilang, gue kenal Melodyne juga di saat-saat itu, saat tahun 2023an. Udah gitu. ada ya? Itu Melodyne masih awal-awal. Ini feature musik industri bakal sangat pakai ini nih, dan ternyata bener, kita hidup di zaman itu sekarang. Iya bener. Orang pakai DAW sendiri di rumah. Iya. Ngeband udah jarang tuh. Ya kan? Orang udah jarang ngeband. Udah langsung aja pakai DAW. Oh, gue ngerti sekarang. Berarti karena ada DAW itu, maka lo nggak punya kebutuhan untuk nyari temen yang bisa main instrumen ya sebenarnya ya? Perlu sih, karena waktu itu kan gue nggak bisa main drum. Gitar nggak terlalu jago, jadi gue kalau mau record minta temen. Tapi saat itu gue nggak ada alat rekam di rumah, waktu itu nggak ada sound card ya. Zaman dulu tuh masih mahal. Jadi gue mencari studio rekaman untuk ngerekam. Apa yang lo rekam? Lagu ciptaan sendiri? Iya, ciptaan sendiri. Dari SMP? Piano. Dari SMP SMA itu sering nulis lagu. Anjir, dari SMP SMA lu udah produksi lagu sendiri? Iya, tapi yang nggak dirilis waktu itu kan ya buat belajar kan? Buat belajar. Oke. Nah, lo belajarnya dari bokap atau ngulik aja? Bokap hanya memperkenalkan sih. Untuk kedepannya mengembangkannya gue banyak cari sendiri, ngulik. Terus perjalanannya kan biasanya dari orang yang suka musik kan. Berarti apa lo dengerin Dewa, akhirnya lo bikin mirip Dewa atau apa gimana? Pada awal-awal? Dulu itu dari dulu sebenarnya gue mendengarkan lagunya Mas Yovie Widianto, pop. Ya gue seneng lagu yang easy listening sebenarnya. Oke. Walaupun dia tidak easy listening, ada sesuatu yang elemen yang catchy lah buat kuping, jadi kita tetap bertahan. Nah itu gue temukan itu ada di lagu-lagunya Mas Yovie, ada lagu-lagunya Dewa 19, dan beberapa lagu-lagu lain. Waktu itu kita suka nonton MTV juga zaman itu. Jadi gue itu saat-saat gue sangat bersemangat bermusik, tapi tidak tahu jalannya mau kemana. Apa itu di saat SMP ke SMA lah.
Itu kayak mau kemana ya? Karena kalau diskusi ke temen nggak ada yang tahu gitu. Mereka juga nggak ngerti. Panik gitu. Cita-citanya beda sama gue kan. Gue rasa anak SMP megang DAW aja jarang deh. Zaman gue sekolah juga kagak ada tuh megang DAW tuh. Itu. Jadi gue susah. Gue nggak ada teman diskusi saat itu kan. Jadi gue hanya dibantu internet doang sama bokap nanya-nanya terus searching gitu. Nah itu apa? Lo lagu-lagu lo mirip-mirip Kahitna sama Dewa atau udah mulai? Iya pada akhirnya bikin balad, bikin lagu-lagu balad. Ya yang chordnya nggak terlalu ribet lah. Oke. Itu buat nulis lagu, nulis lirik saat itu. Nah begitu SMA baru lo mikir nih kayaknya mau gue seriusin gitu? Iya, gue mau seriusin. Lalu? Saat SMA. Gue tanya sama orang tua, ya itu. Orang tua tidak langsung mengiyakan karena kan kalau musik lagi-lagi waktu itu nggak ada jaminannya kalau musik tuh kan harus sih. Orang tua kan mungkin pengen anaknya berkarir seperti anak-anak tetangga yang lain, anak-anak teman-teman yang lain. PNS. Nah, gue mau musik nih. Kita ada dalam sama-sama di titik keraguan yang sama gitu. Orang tua gue ragu dan nanya gue juga apalagi masih bocah kan saat itu. Ya gue cuma maunya musik gitu. Ya udah, kira sampai lulus SMA. Nah, ada suatu kejadian gue pas lulus SMA, gue harus memilih. Saat itu gue akhirnya membuat pilihan untuk gue fokus ke musik deh. Gue bilang sama nyokap gue. Jadi ada kondisi ya gue nggak bisa ambil pendidikan tinggi saat itu. Jadi ada kondisi keluarga yang menyebabkan hal seperti itu. Oke. Kalau ditanya gue sekarang pengen gitu. Tapi kalau dulu melanjutkan, gue dulu nggak sempat seperti itu. Akhirnya gue masih tetap harus survive dan kemampuan yang gue punya hanya musik. Ya udah, gue coba deh dari lulus SMA itu. Langsung musik? Berbagai cara. Iya, main di weddingan, main di cari-cari ngajar musik. Lulus SMA udah ngajar musik? Ngajar musik. Apa berarti instrumen gitu? Tapi cuma pop doang, ngajar anak-anak doang. Keyboard? Piano. Piano. Wow, jadi memang lo mainnya tuh pemain keyboard, pemain piano ya? Iya, gue basicnya piano. Itu mainnya itu. Tapi untuk sampai ke ngajar dan main di wedding, lo harus punya satu skill yang emang sudah presentable enough kan? Betul. Nah itu les piano dan keyboard. Maksud lo reasonable untuk gua atau reasonable untuk akhirnya bisa dibayar kan? Pasti lo harus at a certain level udah sampai ke level yang performance kan? Iya, betul. Nah itu lo bisa nyampe level itu karena les kah? Oke, gue sempat beberapa kali les. Oke. Cuma akhirnya gue nggak lanjutin karena mostly gue nguliknya malah otodidak jadinya. Oh, wow. Mostly otodidak lah. Berarti apa yang lo tahu teori musik pun juga dari internet? Iya. Dan penting ternyata teori musik. Jadi gue mendalami itu dari informasi literasi yang gue temukan. Sama ada beberapa. Gila ya? Akhirnya setelah SMA ketemu dengan musisi-musisi. Di situ gue banyak menggali sih. Oh, I see. Menarik juga. Dan akhirnya gara-gara main weddingan, lo jadi punya cukup luas dong referensi lo kan? Karena lagunya kan berarti. Pada akhirnya ternyata nggak semudah itu ya gitu. Gue tuh bilang sama nyokap, ini gue punya deadline 4 tahun. Sampai 4 tahun, 5 tahun kalau gue nggak ada perkembangan, teman-teman gue pasti udah pada lulus kan. Gue nyusul deh. Gue melakukan apa yang orang tua gue mau deh. Lu mau kuliah di mana ya udah gitu. Tapi lu mau gue kerja di mana silakan gitu. Tapi gue minta waktu deh 4 tahun. Gue fight di musik dengan cara yang gue bisa lakukan. Nah, gimana caranya orang baru lulus SMA bisa dapet weddingan? Lu nawarin diri atau? Yeah. Gue mulai buka jasa aransemen. Gue sebar-sebarin ke teman-teman. Gue ngajak menawarkan diri ke IO yang memang biasanya butuh organ tunggal. Gue start dari organ tunggal wedding, bukan wedding yang piano terus ada kontrabas, ada upright bass, piano. Enggak, gue start dari organ tunggal. Karena itu kan beda kualifikasi lah. Kalau itu kan skill gue masih awal-awal kan. Jadi gue main organ tunggal. Seru sih. Gila, baru tahu lagi gue. Apaan tuh tadi barusan? Nyamuk. Gue masih inget banget bayaran gue di awal-awal itu. Gue naik motor waktu itu. Gue bawa keyboard sendiri. Oh enggak, sorry, gue minjem temen gue. Keyboard? Jadi gue nggak punya keyboard. Saat itu di rumah gue nggak punya keyboard. Ada dulu lah zaman dulu, tapi ada banyak kondisi yang menyebabkan gue tidak ada PC dan keyboard lagi di rumah. Jadi gue harus berkarir, tapi gue nggak ada lagi nih. Akhirnya gue minjem temen gue.
gue harus sebut namanya di sini karena dia sangat berjasa buat gue. Namanya Irwan. Gue minjem buat beli keyboard ke Mangga 2, beli keyboard. Gue akan balik, gue minjem. Gue lupa minjem berapa ya, kalau nggak salah 5 juta. Gue bayarnya 500.000 sebulan ya buat 10 bulan gitu. Temen gue minjemin gitu, dia nggak tahu, mungkin dia pikir ini kalau nggak balik juga nggak apa-apa deh, buat dia aja deh gitu loh. Maksud gue karena dia berbaik hati kan. Tapi akhirnya gue bisa cicil, gue balikin. Kangen nggak sama Irwan? Ya banget lah. Nggak ada di situ. Jadi tiba-tiba masuk kayak di Indosiar. Tapi wah seru juga ya ternyata ya ininya perjalanan lu ya. Karena gue ketemu lu udah jadi kita di Banyuwangi itu kan lu udah. Itu juga masih awal-awal lah. Ya tapi maksudnya udah di ya orang udah kenal gitu. Ternyata diawali dari organ tunggal bro. Nah akhirnya kebeli lagi PC. Bisa dari gig weddingan itu waktu itu masih nggak terlalu mahal lah, main tuh berapa ratus ribu dapat, nabung bisa beli sound card. Sound card apa mereknya gue lupa. Sound card rangkap mixer waktu itu. Sound card pertama gue tuh. Sound card rangkap mixer. Karena gue pikir dia bisa dipakai buat ngetek macam-macam gitu kan. Dan bagus, latency tinggi kah? Masih latency tinggi. Itu kan tahun berapa ya? 2007, 2005 lah. Iya. 2007. Oke. Masih latency. Ya udah gue pakai itu. Buat mulai bikin demo. Lagu sendiri itu. Buat lagu sendiri. Di situ gue bikin band sama temen gue, kayak mulai mencari cara lah. Dan breakthrough-nya waktu itu, gue ikut lomba-lomba jingle juga. Dengan alat yang gue punya di rumah itu, keyboard yang hasil kredit dari temen, terus udah lunas terus semuanya, PC. Gue bisa ikut lomba-lomba jingle. Terus sama gue nulis lagu untuk band. Kemudian entah gimana banyak belok sana belok sini nyampe ke Nikita Willy. Itu lagu pertama gue 2010. Iya Nikita Willy tiba-tiba. Ya jadi gue kirim demo ke banyak, gue menciptakan banyak lagu dan menghampiri beberapa label. Akhirnya sulit, belum dapat respon. Terus sampai satu titik lagu yang gue bikin untuk band, gue buat sebuah band, terus itu nyampe ke manajemen Nikita Willy dan mereka suka. Mereka bilang boleh nggak kita pakai lagunya. Oh ya udah, akhirnya di situ itu gue merasa achievement. Itu berarti 2010 ya. Itu gue merasa achievement pertama gue yang bisa gue banggakan. Dibeli rights-nya, maksudnya bukan dibeli putus ya, maksudnya dipakai untuk single pertama Nikita Willy. Dan masih didapat royalti sampai sekarang? Masih sampai sekarang masih berjalan. Tapi itu project pertama yang gue happy banget. Wow, gile. Kan gue masih deadline ke orang tua tuh, kayak 4 tahun 5 tahun ya mah, kalau nggak ada hasil gue itu udah mau nyerah tuh. Gue 2010 gue udah survei franchise Bami, serius deh. Gue di mana-mana gue selalu cerita gue tuh pengen punya usaha Bami karena gue suka makan Bami kan, mie gitu. Bami apa yang paling enak di Jakarta? Aduh, ini terakhir gue ngomong unagi sama Sheila Dara, kita jadi nggak bisa makan berhari-hari di sana. Gitu ya? Penuh banget di situ. Bami apa yang lo paling suka? Ntar kan nyebutin merek lagi. Ya, ini deh. Ya susah juga sih. Iya, jangan. Ya, ini off cam aja, off cam. Iya. Tapi daerah mana? Bakmi Alok Aloy enak. Oke. Yang terkenal sih. Oh, dia juga bikin bakmi Aloy. Aloy. Oke, terus lu sampai ke Nikita Willy, lu dibayar, berarti nggak dibayar putus, artinya lu dapat uang muka juga? Waktu itu dapat. Uang muka royalti berarti? Uang muka royalti, advance royalti. Satu gue buta banget tuh, nggak tahu itu apa ya gitu, kayak bakal jadi apa ya uangnya, nggak tahu. Boleh tahu ini nggak nominalnya? Enggak, gini deh, kalau lo nggak nyaman nyebutin nominal, berapa kali pengeluaran bulanan dapatnya waktu itu? Pada saat itu? Waktu itu bisa beli motor lah, motor murah ya, bisa beli motor murah. Artinya untuk menghidupi 2 bulan gitu? Untuk menghidupi sih nggak cukup 2-3 bulan lah paling juga. Kalau untuk hidup sih 3 bulan 4 bulan juga habis ya. Tapi artinya kan uang dari itu pendapatan itu kan 3 bulan kan lo bisa survive dong berarti kan? Iya, lumayan bisa survive ya. Di situ gue mulai mikirin arah karir gue nih. Kemana ya. Ternyata nggak gampang juga. Jadi abis lagu itu juga ternyata gue struggle lagi gitu nawarin lagu. Ternyata nggak gampang ya. Nggak semudah itu loh. Nggak semudah kalau
sudah satu lagu berhasil kemudian akan disusul oleh keberhasilan yang kedua, nggak kayak gitu ternyata. Jadi revenue stream lo tuh waktu awal mulai dari jual lagu tuh ada satu, terus main di wedding, main wedding sama ngajar. Sama ngajar. Yang paling gede stream dari wedding kayaknya ya, nggak juga ya? Nggak ada yang gede sebenarnya sih. Gue dari tadi mikir paling gede, nggak ada, semuanya average. Semua sama ya, sama. Ketika ditotalin, dia akan cukup lah untuk kehidupan gue pada saat itu. Oke, big break berikutnya jual lagu lagi. Berikutnya adalah menang lomba-lomba jingle. Itu berapa kalau itu hadiah? Wah, waktu itu ada jingle bikin Mars PT KAI waktu itu. Menciptakan Mars PT KAI, lumayan lah dapet. Itu happy banget saat itu. Ya udah, habis itu bisa hidup lagi tuh 3 bulan lagi. Merasa lebih pede lagi, merasa pede. Tapi ternyata ya kembali lagi, kayaknya nggak mudah juga ya. Ketemu lagi gitu kayak satu titik bukan kayak gini nih. Karena kan kalau cuma dapat uang sekali, terus uang itu tidak ada lagi di hari berikutnya, itu kan namanya cuma jackpot doang di hari itu doang kan. Maksud gue kita harus bikin sesuatu yang stabil gitu loh untuk income kita sebagai musisi. Sedangkan nggak ada yang kenal gue saat itu, maksudnya susah untuk survive. Nah, disitulah gue hampir desperate, hampir udah deh gue mau stop bermusik, nggak apa-apa deh. Gue akhirnya akhirnya gue bikin channel YouTube. Karena bikin channel YouTube karena waktu itu lagi viral. Lu udah Malam Minggu Miko waktu itu kan. Terus ada Sinta Jojo viral. Kayak orang racun. Nah, salah satu-satunya cara gue supaya survive adalah gue mungkin bikin sesuatu di YouTube ya. Nah, gue coba berbagai cara, Mas. Gue coba nyanyi, cover, gue coba bikin tutorial keyboard, piano di YouTube. Terus? Gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton? Ya, ada adik gue doang, 2 sama nyokap gue. Lumayan 3 view. Terus salah nih, kayaknya gak bagus nih caranya nih kayak gini nih, apa ya. Nah, sampai satu titik mungkin karena gue coba terus, ada speech composing gue bikin. Nah, lo tau speech composing tuh dari dulu berarti? Gue terinspirasi dari video-video YouTube yang udah ada. Jadi speech di US tuh udah ada yang bikin. Di kita belum ada? Kita jarang ya. Ada sih, tapi mungkin gak terlalu banyak view-nya. Jadi gue pikir, boleh nih. Di luar udah banyak, di Indo belum kan waktu itu. Cobalah. Speech composing yang pertama Mas Arya Wiguna. Halo Mas. Demi Tuhan Jeremy Teti, iya. Anjir, itu ramai banget bro. Demi Tuhan. Iya. Gitu kan? Dari situ jadi turning point buat kehidupan gue. Hampir menyerah. Gue udah, ini sampai kapan lagi nih jadi musisi kayak gini? Kayaknya nggak bisa bertahan lama deh. Harus ada sesuatu yang stabil deh gitu. Nah, dari situ. Tapi itu pecah sih. Tapi emang itu big break lo banget sih. Speech composing ya? Itu gila sih. Ada satu speech composing lo yang gue nggak pernah nonton sampai sekarang, itu yang pas kucing gue meninggal tuh, pas kucing gue mati tuh. Ya gue DM kalau nggak salah waktu itu. Iya. Mas, gue bilang ke lu ya, gue kayaknya belum bisa nonton deh gue. Iya. Kan gue balas. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sedih gue. Boleh kita putar sama-sama. Jangan. Baru mati lagi bro kucing gue. Si Morganisa yang di Malam Minggu Miko. Oh my god. Aduh sedih banget itu. Dia udah pikun dia. Udah umur udah tua banget. Tapi kucing emang umurnya 13, 14 gitu tahun sih. Dia seharian cuma muter doang, dia nggak tahu dia di mana. Sedih nggak lu? Segitu ya, udah sampai. Udah nggak bisa mikir. Jadi tiap hari tuh cuma muter di satu tempat gitu ngeliling. Karena dia udah nggak tahu dia di mana. Tapi makan masih. Ya jadi udah nggak bisa makan. Oh nggak bisa makan. Ya paling nggak ditaruh di depan hidung dia gitu. Oh, gila, baru dia ingat, banget. oh ini caranya makan gitu. Gila, gue udah nggak mau lagi gue piara kucing. Gue punya kucing dan gue juga kayak kebayang nanti suatu saat bakal kejadian gak ya kayak gini. Wah gue kalau tahu misalnya nanti mereka bisa metong gitu ya, bisa mati itu bisa kayak gitu, gue kayaknya mikir 2 kali deh gue kalau melihara sedihnya itu dalam banget ya. Gila, nggak ngerti sih. Lo belum pernah ya ditinggalin kucing ya? Belum, saat ini udah umur berapa? Masih 5 tahunan lah. Oh ya masih panjang sih. 5 tahun. Nikmatilah masa-masa bersama dia. Aduh nggak bisa gue. Gitu ya? Nggak bisa. Kan selama ini kan kita pikir kayak ya udah piaraan, ya nggak sih? Iya. Ya udahlah piaraan. Buset Pak, begitu cabut dia Pak, stres banget. Sedih banget. Tapi anyway itu speech composing. Nah dari situ baru banyak tawaran.
Ya, karena mungkin banyak orang penasaran nih Eka siapa nih gitu. Oke. Tawaran speech composing malah jadinya bukan musik, tapi nggak apa-apa sih, itu awal karir kan. Jadi orang kontak gue untuk saya pengen terkenal, tolong dong di speech composing gitu. Berapa biayanya? Lucu banget tau, ada yang DM gitu. Waktu itu bukan DM sih, waktu itu masih Twitter ya. Iya DM Twitter sih waktu itu, DM Twitter. Terus ada yang orang-orang penting lah misalnya, terus dia kayak mau dong ini video saya di ini biar viral gitu. Lucu banget. Tapi lu ada yang diam-diam lo terima nggak? Gue nggak pernah sama sekali nggak. Untuk requestan, kecuali untuk company ya, kayak misalnya ada bos kita ulang tahun ini untuk tertutup nih, ya udah itu kan masuknya jasa kan, oke gue buatin gitu. Tapi kalau untuk supaya viral gitu nggak berani sih, nggak sih. Lagian juga kalau orang datang bikin saya viral tuh ada satu bobot sendiri gitu. Kayak misalnya kalau ternyata nggak rame videonya, orang-orang kayak gitu bisa jadi berbalik ke kita. Iya, tuh. jadi marah kan. Ya lu kok nggak viral sih? Gue kan udah bayar, gue kan udah gini. Iya. Yang itu loh, jadi males, ekspektasinya beda soalnya. Gue setuju sama, gue sebenarnya nggak suka dengan kalimat viral sih. Jadi belakangan ini gue lagi merenungkan tentang kalimat viral. Oh gitu. Karena banyak orang-orang yang datang ke gue approach gitu, project, tapi kita pengen viral mas. Gitu, jadi ada requirements itu. Jadi gue lagi merenungkan kalimat itu, bahwa apakah itu sekarang requirements banget ya, berarti ya wajib banget ya viral. Karena pada akhirnya gue tolak. Banyak yang Yami ya, banyak yang kita tolak karena oh maaf deh kalau viral kayaknya kita nggak bisa deh gitu. Kita posting satu video aja belum tentu viral gitu. Kayak kalau ngejamin ini harus viral, tolong dong Eka bikinin. Iya, dan lagi-lagi ekspektasinya beda. Lo punya klien yang dari awal aku ini viral, itu tuh beda ekspektasi jadinya. Sehingga ujung-ujungnya semua cara akan dilakuin supaya itu rame. Dan akhirnya orang jadi bikin sesuatu, motivasinya mau nggak mau viral, termasuk musik. Terus jadi ada standar bahwa kalau tidak viral tidak berhasil. Wah itu udah menurut gue melenceng sekali. Dari gue sebagai seniman ya. Iya. Kalau kita melihat sesuatu tidak viral terus itu berarti gagal, tidak berhasil, itu salah. Parameter lo apa berarti? Gue tidak menilai sebuah karya, mau itu film, video maupun audio visual lah ya, musik, itu berhasil karena dia viral. Tapi banyak faktor ya lah, kayak kalau gue musik, gue akan melihat ini lagu catchy nggak ya, catchy banget gak ya, terus message-nya nyampe gak ya ke gue, terus aransemennya gimana ya gitu. Ya mungkin karena gue seniman, gue menilai dari sisi seniman. Viral menjadi salah satunya, oh ini viral juga nih gitu. Tapi kalau menjadikan itu patokan kesuksesan, itu menurut gue udah sangat mengkerdilkan makna sebuah karya sebenarnya. Bener. Karena sekarang view tuh lo bisa lihat kan, lo bisa lihat ada berapa yang nonton kan, dan itu jadi patokan buat banyak orang. Kalau bahkan patokan nilai diri juga buat beberapa orang. Nah, itu agak berbahaya sih angka. Iya. Nah yang gue pelajarin tuh ternyata yang lebih penting dari itu semua adalah kedalaman kontennya terhadap yang nonton. Jadi artinya lu boleh punya konten yang nonton cuman 10.000, tapi konten itu punya kedalaman yang lengket dengan yang nonton, sehingga mereka akan punya respon yang sangat intim dengan lu gara-gara konten 10.000 yang nonton ini. Setuju. Ketimbang kontennya 1 juta tapi lu dimaki-maki orang, maksudnya lu dapat viralnya tapi sentimennya juga bukan sentimen yang baik. Sehingga yang nonton nggak lengket dengan lu. Sehingga lu nggak bisa membuat diri lo jadi panjang gitu secara karir dan macam-macam ya gitu. Bener. Kayak gue kan bikin D&D, Dungeons and Dragons. Lo tau Dungeons and Dragons sih? Yang main game role play pura-pura terus kita melempar dadu gitu-gitu. Yang nonton nggak terlalu banyak di tempat gue. Kalau dibanding video-video yang gue lain, mungkin ada yang rata-rata mungkin 400-500 ribuan gitu kan. Kita bikin campaign yang baru juga berapa hari mungkin paling rame cuma 300 gitu. Cuma kedalamannya bro, gila bro. Gue kalau pergi ke mall ada orang datang, terima kasih atas D&D-nya, aku mengerti. Maksud lu puas ya? Iya, beda gitu. Jadi lu juga ngerasain gitu ya? Ada beberapa konten-konten. Lu suka nggak kalau misalnya orang nyamperin lu dan menyampaikan, Mas Radit, gue seneng banget nih sama sesuatu. Nah yang dia sebut adalah karya yang lu buat. Iya dong. Lu lebih seneng itu atau yang dia sebut adalah sensasi dan? Ya pasti karyanya. Lu prefer karya, berarti seniman ya, berarti lebih ke. Iya. Walaupun ya, kayak gue kan juga tipe yang orang ngomong apa ya udah kalau gue ya. Walaupun ada aja gue lagi di bandara, misalnya gue mau ke mana di imigrasi, mas-masnya bilang ngeliat gue kayak, Bang Radit,
oh saya suka banget tuh pas ribut sama Dodit tuh di Suci. Oh, Jadi kan gue iya, adu iya. roasting sama Dodit tuh. Oke. Suka banget tuh pas ribut-ribut sama Dodit. Ya walaupun ada aja yang kayak gitu ngelihat dari rame-ramenya gitu, seru-seruannya ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman yang paling membanggakan buat gue, yang paling bikin gue bahagia ketika ada orang nyamperin gue, dia bilang dia membaca atau menonton karya gue, dan dia bilang ini membuat gue ngerasa ini. Padahal bukan itu yang niatnya mau gue kasih ke dia. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak misalnya, contoh waktu gue kuliah dulu, pas gue masih di kampus, ada orang bawa buku gue, ngobrol sama gue, papasan sama gue, terus abis itu dia ngomong ke gue bahwa gue udah ngerasa hidup gue nggak ada worthy-nya lagi, gue udah berkali-kali mencoba mengakhiri hidup gue, tapi gue baca buku lo, dan di buku lo itu ternyata hal-hal yang sedih dalam hidup bisa kita ketawain. Di saat itu gue ngerasa kayak, oh hidup ternyata seru deh kalau misalnya kita ketawain juga gitu. Kan gue nggak pernah ya nulis untuk buat orang supaya nggak. Iya, ini supaya lo tetap punya semangat hidup. Gue nggak pernah kayak gitu kan. Iya benar. Tapi ketika karya lo itu diinterpretasi menjadi milik dia, sesuai niatnya dia dan membuat dia melakukan sesuatu yang di luar ini kita, itu yang paling seru sih sebagai seniman ya. Benar. Lo pernah dapat momen-momen kayak gitu nggak? Ada momen yang mirip, yaitu beberapa orang DM dan komen, walaupun ini membuat gue merasa sangat tua ya. Jadi, Kak, ini gue nonton speech composing ini dulu waktu gue sekolah nih, gue jadinya gue jadi semangat untuk kreatif, gue jadi berani untuk bikin sesuatu. Sekarang gue udah jadi musisi bang, men itu kayak gue nggak pernah bikin speech composing supaya orang jadi musisi gitu ya kan? Bener, itu kan rasanya ya, ngerti nggak? Jadi ada rasa kayak happy. Wah karya gue jadi punya bentuk lain yang gue nggak pernah sadar. Bener juga sih. Nah itu legacy tuh menurut gue. Gue nggak kepikiran loh, abis lo ngomong jadi kepikiran bener-bener. Iya kan, itu yang paling bikin kita happy kan, bagian itunya. Tapi berarti lu pasti ada suatu saat di mana lu harus ngerasa, oh gue mau hidup dari sini, berarti gue harus punya plan, ya dong? Ya pastinya. Nah lu ngerencanain dalam artian, oh gue sebulan harus dapat 3 kali orderan buat ini, dan harus masuk gini, itu gimana? Lebih ke bisnisnya berarti ya. Jadi dari gue speech composing dan content creator itu, sebagai YouTuber waktu itu ada project-project kayak brand gitu. Tapi sebenarnya yang sesuai dengan hati gue adalah project musik sebetulnya. Jadi gue mulai membagi waktu gue dengan baik untuk bisa produksi musik. Jadi nggak cuma konten dan speech composing doang gitu. Jadi bener-bener real, back to my roots lah, music production. Di situ gue mulai nulis musik lagi sendiri. Gue mulai bikin Virginius sama Reza Arab. Terus ya gue mulai beberapa cara yang dimana gue mulai bikin jingle, mulai bikin macam-macam, mulai lagi bahwa ngasih tau ke orang bahwa ini Eka bukan Eka speech comp. Ada yang manggil gue Ari Wiguna, ada yang manggil ini kan Ari Wiguna nih gitu. Jadi kayak maksudnya belum mengenal Eka itu siapa gitu kan. Mas Arya ya. Jadi akhirnya gue kenalin ke orang bahwa gue banyak bikin konten musik dan gue banyak bikin musik. Ini loh gue musisi juga loh gitu. Jadi pelan-pelan ya dari situ 2015-2016 sampai dengan sekarang lebih banyak orang yang mengenal Eka sebagai musisi ketimbang speech composer. Ya itu kayaknya udah jauh sih. Jadi lo rebrandingnya dengan niat berarti ya? Yes, karena ini gue speech composing terus sampai kapan gitu kan? Gue mikir juga kayak gue harus fokus kembali ke roots gue nih bermusik gitu. Nah sampai akhirnya dulu kalau diundang ke TV itu pasti bahas speech composing, ya kan? Kalau sekarang TV ngundang biasanya minta tolong aransemen musik, kayak contoh waktu itu Indonesian Idol terus. Iya, gue lihat lagi. Jadi kan, orang ngundang Eka bukan buat yang lain-lain tapi hanya untuk bikin musik. Jadi branding mungkin sudah semakin proper gitu. Tapi apakah lo juga masuk ke dalam grup komposer yang lebih tradisional? Karena kan lo berangkatnya dari digital nih. Ada bedanya nggak sama teman-teman lain yang komposer yang berangkatnya non digital gitu? Apakah kalian satu grup juga kah atau gimana kah? Kalau satu grup enggak, tapi mungkin saling kenal ya sih. Tapi satu komunitas, gue nggak ada dalam satu komunitas itu sih untuk sesama komposer tuh nggak ada. Cuma kenal aja, tahu sama komposer, ngobrol gitu. Tapi kalau satu komunitas sih nggak ada. Dan menurut gue, lu memisahin komposer digital dan analog tuh kayak gimana? Yang ekspektasi lu memisahkan itu tuh seperti apa? Contoh kalau di industri lain nih,
ada penulis digital yang mungkin berangkatnya dari blog atau misalnya dari Wattpad. Itu kadang kita ngelihatnya oh ini penulis yang digital nih sama penulis buku konvensional gitu. Maksudnya kadang acaranya beda, guyupnya beda gitu. Ya, apakah ada pasti mengalami itu juga? Pencipta tradisional yang tidak aktif sosial media Ya, pasti maksudnya banyak kayak gitu. banget. Oh. Berarti nggak saling sharing. Kalau ketemu aja ngobrol, tapi tidak satu komunitas. Ya, Oke, tidak harus satu komunitas sih sebenarnya. Oke. Karena kayak misalnya contoh stand up comedian ya. Ya. Sule itu pernah loh ngundangin kita ke rumah dia. Pengen nanyain stand up comedy itu kayak gimana Oh sih? ya, karena dia gitu. komedian analog gitu berarti ya. Ya, Kalau di musik ya. Iya, maksudnya komedian yang memang pelawak gitu. Ya, Kalau ya. kita kan stand up gitu. Oh, ngerti. Nah, cuman kita senang banget ketika diundang ke rumah dia. Jadi kita belajar dari dia juga belajar dari kita. Which is kita juga kayak ngapain ngajarin Sule ya? Dia kan ini banget. Apalagi kita mau kasih tahu ternyata dan sekarang kan pelawak sama stand up comedian jadi jalannya kan bareng gitu. Gue justru lebih banyak ketemu sama musisi tradisional sebenarnya. Gue jadi inget karena dari situ gue ketemu sama Mas Enda Ungu, Mas Onci. Jadi kita saling Kolaborasi. melengkapi lah kolaborasi. Ya, lu produce gimana sih? Bener, itu jadi satu topik tapi bukan komunitas ya. Maksudnya ketika ketemu pasti kita bertukar pikiran. Kak, kok lu bisa sih bikin musik segini gitu. Terus gue nanya Mas Enda, kok lu bisa sih bikin nulis lagu dulu sebagus itu? Ku menangis itu gimana prosesnya? Lu kan dia kan nggak pakai DAW, maksudnya nggak pakai DAW pas nulisnya bener-bener nulis pakai gitar gitu. Nah, kita tukar pikiran akhirnya gitu. Kalau gue sekarang nulis pakai DAW pasti karena kan lupa. Kalau nggak voice note, kalau nggak kita rekam dulu gitu kan. Oh, berarti dibikinin progresi lo nyanyiin sambil lo rekam gitu? Sambil rekam, sambil bikin aransemen. Bahkan gue kalau bikin demo tuh selalu full aransemen gitu. Gue bikin full aransemen deh biar enak dengernya gitu. Nah, demo-demo lo ini untuk si Weird Genius atau ada project-project lain sih? Oke, kalau untuk Weird Genius berarti kan elektronik ya, musik elektronik ya ada juga demo yang kita bikin bareng-bareng. Tapi di luar WG ya gue juga ada project-project pop Indo yang gue buat juga gitu. Jadi memang WG beda jalur dengan Eka sendiri sebenarnya sih, karena memang Eka tuh kan lebih ke gue nggak pernah bikin lagu berbahasa ada sih berbahasa Inggris tapi ya berapa lah gitu. Kalau WG kan udah pasti bahasa Inggris. Beda. Nah itu beda karakter musik juga. Jadi produser untuk musisi lain juga sering? Ya beberapa kali lah. Seneng aja karena seneng produce. Jadi Eka mau nggak collab waktu itu sama Cinta Laura 2021 ya kalau nggak salah. Apa 2020 tuh? Lumayan sih, seru. Oh iya ya. Jadi seneng. Akhirnya gue bukan dikenal sebagai speech composer lagi, itu aja sih sebenarnya gue syukuri. itu tujuan. Ada yang minta ya? bikin musik berarti ya udah berhasil ya. Berhasil. Orang juga kayak udah lupa sih soal speech composing sih, karena lu udah banyak sering keluar sebagai produser dan lain-lain ya. Oke, kemarin kan si Arab main ke sini. Terus dia bilang kerja sama lu tuh termasuk yang paling enak karena berantemnya tuh gara-gara soal duit. Tapi gue nonton itu. Duitnya bukan soal siapa dapat siapa tapi malah saling berbagi itu, nggak lu aja. Tapi emang gimana kerja sama lo sama Arab sejauh ini gimana sih? Iya, gue sama Arab kita tapi ada kontrak ya, maksudnya kita sangat fair. Kita ada kontrak, ada badan usaha, mendaftarkan nama, semuanya ada. Cuma memang untuk duit-duitan kita sangat percaya, dia sangat percaya gue sangat percaya dia. Ya kita nggak akan nilep, gitulah kasarnya gitu. Jadi kayak bahkan kita sampai nggak tahu uang di rekening itu udah berapa ya, lu udah cek belum gitu. Jadi kita tanya finance gitu karena kita udah benar-benar percaya. Sebenarnya lebih ke itu sih, lebih ke percaya aja. Jadi ya udah sampai sekarang berjalan seperti itu. Udah berapa lama WG 2016, udah lama banget ya. Buset. Tahun depan 10 tahun bro. Tahun depan 10 tahun ya. Lo akan bikin sesuatu nggak 10 tahun WG? Iya sih, kita kepikiran sebenarnya mau bikin konser. Ya tapi mungkin nantilah setelah filmnya Arab beres dulu, karena dia lagi fokus kan. Dia belum bisa fokus ke WG banget. Jadi kita sekarang sebenarnya lagi vakum banget karena dia fokus ke film kan. Tapi kalian ada jadwal rutin harus bahas WG nggak? Misalnya sebulan minimal kita 2 kali deh duduk bareng gitu. Pas lagi syuting ini kita bener-bener ya ada sih kontak, tapi ya gue produce, Roy Asia Arab live dan syuting, jadi benar-benar autopilot masing-masing. Tapi biasanya sih setelah dia selesai syuting kita akan seminggu sekali pasti ketemu, kayak enggak workshop gitu. Jadi kalau Arabnya bisa ikut dia akan join, kalau dia nggak bisa ikut biasanya kita bikin rap
Lu cek dia tuh A&R-nya sebenarnya kalau kita bikin lagu. Nah ini kan teman-teman juga pasti banyak yang nanya Arab tuh ngapain di WG. Gue udah jelasin capek juga sebenarnya. Berulang-ulang ngejelasin. Terserah deh. Ya udah gue cuma ngasih tahu bahwa Arab itu kalau sebuah lagu kita produksi terus nggak lolos QC-nya Arab kayak ini kurang, gue maunya begini itu kita nggak rilis biasanya. Seberapa sering itu jadi berubah total di depan Arab? Selalu. Oh selalu? Iya, jadi gue selalu kalau kasih preview pasti ada V-nya. V1, Rap, cek. Gue pengen kayak gini, ya udah V2 gitu. Jadi maksud gue cukup solid lah kita dalam diskusi soal musik sih. Oke. Nggak pernah ada ribut, nggak pernah ada apa. Paling soal duit itu juga ya. Ribut bisa dihitung dengan jari sebenarnya sih. Dan itu lebih ke kreatif tapi kan? kita cukup keras ya ketika berdebat, tapi bukan berantem abis itu nggak ngobrol ya. Iya. Tapi cukup keras berantem kayak soal idealisme masing-masing gitu, ide. Tapi ya udah abis itu nggak ada masalah. Which is sehat sih kata orang. Maksudnya sebuah grup itu tim kerja tuh harus ada kayak gitu-gitu. Kan lu nggak bisa iya aja. Kalau di grup lu isinya yes man doang ya. Itu bukan grup namanya kan? Iya. Tapi ya harus konstruktif. Betul. Nggak jangan ribut for the sake of lo pengen bener. Itu berbahaya kan? Dan selama ini sih terkontrol aja sih sama Arab Roy ya. Siap. Sekarang tuh gue tuh gue tuh pusing banget sama soal royalti ini kan. Oke. Kalau lo sebagai musisi di era sekarang gitu, lo ngelihat polemik ini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang lo nanya ini performing right? Atau master royalty, publishing right, recording rights? Gini ya, gue kan juga nulis lagu. Oke, gue nulis lagu sendiri pak, 100% memang gue nulis sendiri. Nah, kalau gue dari sudut pandang gue, itu bahkan gue nggak sampai mikirin orang bawain nanti bakal kayak gimana. Mungkin gue kecil sekali kali ya. Mungkin lagu gue nggak banyak juga dan nggak segede itu juga gitu. Cuman gue tuh lebih penasaran dari sisi penikmatnya aja. Ini gue gitu. Kalau misalnya gue mau karaoke deh di kafe, nah itu gimana? Itu aman apa enggak? Gue harus bayar lebih apa enggak? Apa kafenya yang bayarin? Atau ini ada salah satu saudara gue baru mau nikahan nih. Itu kan lagi rame-rame soal nikahan. Ya, performing right. Berarti kan yang lu bahas performing right berarti kan? Ya, itulah pokoknya. Gue gak ngerti apa-apa nih. Ketika sebuah karya cipta dibawakan di publik berarti kan? Untuk keperluan komersial. Barusan ada statement dari Menkumham kalau nggak salah, wedding itu bukan komersial. Berarti koreksi kalau gue salah ya. Oke. Jadi wedding kita udah bisa singkirkan gitu. Sebenarnya sederhana aja gitu. Gue nggak terlalu suka ribet-ribet. Jadi karena sudah ada aturan seperti itu, Menkumham sudah bilang wedding bukan komersial, ya udah skip. Oke. Nah, tapi kalau konser di kafe itu kayaknya di luar Indonesia juga sudah berlangsung aturan seperti itu. Yang akan dikolek oleh LMKN, oleh masing-masing negara. Setiap negara punya LMKN beda-beda. Ya kan? Nah, kalau di Indo kan LMKN LMK, terus di Singapura ada lagi beda-beda lah, namanya beda-beda. Nah, itu harus dikolek LMK dan memang biasanya tidak dikolek langsung ke musisinya. Ya, memang harus lewat badan LMK ini. Jadi yang jadi isunya adalah mungkin sekarang di Indonesia ini adalah kurangnya komunikasi mungkin ya, kalau menurut gua antara pemerintah dengan penggunanya, dengan masyarakat, baik itu pendengar maupun si venue-nya. Aturannya digalakan tapi komunikasinya masih kurang karena banyak masih kaget bahwa kok lagu dibawain tetap kita dimintain duit juga sih gitu, dibawain tempat umum kan. Tapi menurut gua itu hal yang memang lumrah karena memang di luar negeri juga seperti itu. Lo dengerin lagu dimanapun di kafe sistemnya sudah ada. Hanya di Indonesia mungkin terkejut dan momennya tidak pas dan cara komunikasinya mungkin masih kurang bagus, makanya jadi berantem bawah atas. Ya karena masyarakat juga ya mungkin mereka mikir kayak ya gue kan mainin lagu lo kan jadi terkenal lagu lo yang kayak gitu-gitu kan. Betul. Tapi kan ada dasar yang harus kita sepakat bareng bahwa ini adalah aset punya orang dan kita harus menghargai aset itu kan dasarnya kan. Betul. Etika sebenarnya sih lebih ke etika, tapi tidak perlu juga lo harus nyamperin rumah penciptanya terus lo harus telepon dulu izin, itu kan jadi sebuah hal yang sangat kompleks ya. Tapi boleh saja kalau memang diwajibkan oleh pencipta lagunya. Tapi kalau aturan yang berlaku yang saat ini sih memang ada si LMK ini, dia akan mengkolek
performing right pada saat manggung. Masalahnya adalah mungkin banyak yang mungkin tidak nyampainya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sebagai pencipta lagu kan, ini gue bikin lagu gue bagus-bagus nih, tapi kok dapatnya segini? Kok segini? Bener nggak sih? Harus dikoreksi dari cara komunikasinya sebenarnya kan. Si LMK ini mesti menyampaikan laporannya bagaimana ke pencipta lagunya. Ya, soalnya kalau gue kan praktikal aja ya. Contohnya kayak nanti saudara gue mau ada nikahan, berarti aman gitu kan? Iya dong. Logikanya kan gitu. Aman lah kalau nikahan. Buat nikahan. Terus kalau misalnya, karena gue pencipta lagu juga nih, kalau ada kafe muterin lagu gue, itu gue nggak harus mikirin apapun, karena LMK yang akan seharusnya seperti itu. Oh, I see. Seharusnya seperti itu. Gue ngerti apa-apa nih. Ini ada kafe, orang bawain lagu gue, oh ya udah gitu, makasih ya gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, berarti Weird Genius pun lagunya pasti sering di cover juga kan? Ya sering lah. Oke. Lu dapat berarti? Kalau kita masing-masing pencipta lagu pasti selalu dapat laporan ya. Laporan? Pasti dapat laporan dari LMK di email. Laporan tuh sampai kayak kafe ini mainin atau enggak? Enggak sih. Oh, I see. Cuma di bulan ini ada sekian. Mungkin kalau kita mau tahu detail, ada ya mereka, kita bisa datengin. Tapi kan waktu saya tidak sebanyak itu untuk ngecek ini di kafe mana kan. Untuk seribet itu untuk gua untuk ngeribetin orang. Ya udahlah, silahkan aja untuk teman-teman mau bawain mau macam-macam nggak masalah sih. Kalau dari Eka. Iya, gue pernah ngobrol sama salah satu produser juga, teman kita juga. Dia cerita, wah lagu gue diputar di luar nih di Amerika. Gue sampai tahu loh kafe mana yang muter, terus berapa banyak dapatnya gitu. Mungkin kalau udah lebih mature, rapi kali ya sistemnya ya. Kalau industri udah mature mungkin kayak gitu kali ya. Akan ke situ sih arahnya. Which is sayang juga karena musik di Indonesia tuh gede loh. Iya. Industrinya ya. Even yang di luar, lagu kita yang diputar di luar Indonesia. Oh oke. Iya kan? Iya. Lagu kita, mungkin teman-teman bisa yang lebih tahu bisa koreksi gua sih sebenarnya. Kalau lagu kita diputar di luar Indonesia, itu dia harus mampir dulu ke performing rights-nya LMK-nya mereka dulu. I see. Baru kemudian nanti dikomunikasikan ke Indonesia. Kalaupun ada lagu Indonesia yang diputar di sana, gitu. Tapi gue bukan pakar ya, silakan mengkoreksi kalau ada yang. Tapi menurut lo bisa nggak pencipta lagu hidup dari royalti saja? Kalau lagunya viral atau berhasil bisa sih. Bisa. Oh berarti. Itu kalaunya, ada kalaunya. Oke. Lagi-lagi viral itu kita nggak bisa prediksi. Iya. Kalau lagunya banyak yang pakai, ya kan, didengerin banyak orang, plays-nya banyak, ya bisa. Terus lo kan udah melakukan ini udah lama sekali ya. Challenge-nya apa di umur-umur lo sekarang? Apa sih? Songwriting ya, nulis lagu gitu. Apapun lah, proses kreatif dan segala macam. Kalau gue ya, masalah pinggang gue. Pinggang? Iya, gue udah umur-umur pinggang gue. Ketawa lagi temen-temennya. Iya, nggak bisa gue. Gue nulis selama sakit pinggang. Ini tau nggak? Ini kursi ini khusus nih. Oh gitu. Dia lebih mesh ke bawah gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget pinggang gue. Oke, kalau kesehatan, kalau lu itu kesehatan, kalau itu kesehatan, gue memang paling asam lambung ya GERD gitu karena kurang tidurnya kurang, istirahat kurang, banyak pikiran, stres, ya kan. Tapi selain itu sih lebih ke mentalnya sih sebagai musisi sebenarnya. Gimana? Yang kita sekarang teruji ya sebenarnya, musisi sekarang tuh ujiannya mental juga sebenarnya sih. Iya. Karena kita distraksi sebenarnya. Jadi kita lagi kalau dulu kita nulis lagu, itu mungkin orang-orang dulu nulis lagu kan ruangan tertutup. Iya. Dia cuma nonton TV atau radio. Sudah selesai lagunya. Kita sekarang kalau nulis lagu, kita kan scroll sosial media tuh. Iya. Nah tiba-tiba ada lagu nih, anjir enak juga ya. Aku ganti dikit deh gitu. Mirip vokalnya kayaknya enak nih. Scroll lagi, ini enak nih liriknya atau nadanya atau aransemennya, kayak gue terinspirasi deh. Jadi banyak distraksi yang akhirnya membuat karya kita ya, gue nggak bilang nggak original, tetap original. Tapi ya kita kontemplasinya jadi kurang sebagai musisi karena scroll banyak. Makanya gue sekarang screen time sangat gue batasin. Gue sangat jarang buka sosial media. Jadi gue ada time khusus untuk gue buka WhatsApp dan buka sosial media gue. Itu a good idea sih. Gimana caranya? Karena stres soalnya. Gimana lo tiap hari? Jadi pasti gue buka WhatsApp tuh, gue tidak buka WhatsApp saat bangun tidur. Karena itu menurut gue ya sumber stres
terbesar adalah aplikasi text messaging. Jadi gua taruh itu di paling kesekian. Dan penyebab stres kedua adalah sosial media. Gua taruh itu di prioritas kesekian juga. Jadi itu nggak gua lakukan. Jadi gua sebelum nulis pagi-pagi itu gua selalu ada jadwal produce. Sejam 2 jam gitu, karena menurut gua pagi hari itu fresh. Apapun yang gua kerjakan di pagi hari itu tuh fresh gitu. Jadi sebelum gua kena sentuh si HP itu, gua produce dulu. Produce, baru gua buka HP. Itu ada timernya juga, screen time gua. Dan ini scroll, makan. Habis itu udah kerja lagi nih, HP gua tinggal. Bahkan gua kadang nggak tahu HP gua di mana, terus gua kerja dulu. Jadi mungkin karena gua nggak bisa bagi apa ya, pecah gitu loh. Attention. Jadi gua fokus, dan itu menurut gua cukup meredakan tingkat stres, dan kesehatan mental gua cukup terjaga sih dari situ. Apa yang paling nyebelin dari sosial media memang? Apa beritanya, berita-berita buruk yang selalu terjadi? Tergantung ya kita follow siapa, dan tergantung yang muncul di feeds kan. Sebenarnya kalau inspiring aja sih nggak apa-apa, cuma kadang-kadang ada hal-hal yang kita lagi nggak butuh mendengar itu, dan itu mengganggu proses selanjutnya kita bermusik kita. Akhirnya yaudah ntar aja gue bikin musik dia capek gitu. Maksudnya hal sederhana itu mempengaruhi buat gue. Gitu. Kayak contoh gue lagi, gue terakhir lagi seneng Flight Simulator. Wah, sama lagi. Iya, lu Microsoft kan? Microsoft ya. Paling baru. Udah 4 tahun deh kalau nggak salah. 2024. Oh iya benar. Gue lagi seneng kan, namanya hobi gitu kan. Nah pas gue lagi produce, gue buka sosial media, muncullah Flight Simulator. Gue bisa nontonin tuh. Abis itu gue lanjutin musik, udah lupa. Maksudnya kayak udah nggak mood gitu kan. Nah menurut gue itu mengganggu. Jadi akhirnya gue jadwalin makanya. Ya gitulah, hal-hal kecil. Lo sering ngerasa buat apa ngelakuin itu nggak sih? Kayak misalnya gue main Flight Simulator ya, terbangin pesawat gitu di New York lah, mau kemana gitu. Iya. Gue tuh ngapain ya? Ini kan semua pura-pura gitu. Iya banget. Kan Flight Simulator kan emang cuman, apalagi kalau udah ngendarain Boeing ya. Maksudnya tinggal autopilot kan? Ya. Terus ngapain kan? Iya. Tapi di YouTube ada bro, yang real time dia terbang dari, katakanlah ya, misalnya dari Australia ke New York lah. Long haul flight gitu? Iya, bener. Dia ngapain duduk sama temen-temennya. Duduk. Iya. Ngopi di YouTube bro. Iya. Full the whole flight. Gila bener-bener. Ya gue kalau jadi miliarder kayak Radit sih nggak apa-apa, gue kayak gitu ya. Maksudnya gue nggak perlu bekerja. Gue main aja di 13 jam nggak apa-apa. Masalahnya kan enggak. Lo mulai dari pesawat apa? Yang kecil dulu ya? Cessna. Gue mulai pakai pesawat gede dulu kan, sok-sokan. Pesawat kecil ngapain gitu kan, pesawat gede gitu. Nggak ngerti anjir, tombolnya banyak banget awal-awal. Iya banyak banget. Gue tuh sampai download bener-bener kayak misalnya Cessna tuh, emang kontrol decknya itu sama banget. Gue download terus gue liatin ini buat apa, kayak sekolah pilot gue. Terus gue ngapain begitu di toko ini gue tuh di Tokped atau Shopee itu isinya tuh kayak mainan-mainan yang itu kontrol autopilot gitu. Oh ininya controllernya. Iya, gue suka nyari-nyari kan gitu. Oh lo pakai apa sih? Enggak, gue nggak pakai apa-apa, gue cuma pakai itu doang. Pakai yang gini doang, yang 2. Ya, yoke-nya Boeing sama Airbus ada juga, jadi gue bisa ganti-gantikan. Cuma kalau untuk perintilan-perintilan kecilnya gue nggak. Itu cuma, jadi gue menjadikan. Tadi lu nanya untuk apa kan, yang seperti itu kan. Nah, gue ada jawabannya untuk itu. Apa? Karena kita sebagai seniman, kalau misalnya, apalagi musik itu dijadikan pekerjaan ya. Musik jadi hobi itu enak banget. Oke. Jadi orang hobinya bermusik nih, jadi dia habis kerja kantor dia main musik, happy. Tapi kalau musik sebagai pekerjaan seperti gua nggak tahu ya lu sebagai penulis atau content creator atau komedian, musik sebagai pekerjaan itu lama-lama kita akan sampai titik jenuh gitu loh, kayak mentok banget, stres banget, dan itu harus dialokasikan di sesuatu yang tidak men-trigger otak kreatif gua. I see. Yaitu gua main Flight Simulator. Oke, make sense. Iya kan? Iya. Untuk tune out juga kali. Bener. Untuk keluar aja gitu. Even gue suka nonton tutorial produksi musik. Itu tontonan, kalau buka YouTube gue tuh isinya gitu semua. Paling sama video lu lah sama Radit. Bisa ya. Jadi video tutorial itu tuh tutorial. Tapi lately gue berpikir kalau gue habis produksi musik gue nonton video tutorial itu kayaknya lumayan PR juga buat otak gue. Akhirnya gue yaudah deh, apa ya,
apa yang bisa hobi yang bisa dinikmati oleh introvert ya, gue lagi mikir. Akhirnya Flight Simulator itu dia. Itu tanpa ada yang ngasih tahu lo, bro, Flight Simulator seru gitu. Apa ada tim gue ada yang suka main Flight Simulator, ya. Dia main. Oh, emang lo suka? Dia kuliah ini penerbangan. Oh, muka-muka jarang tidur sih. Kelihatan banget sih. Jadi seringan main. Kasih tahu, oke gue coba deh, seru juga. Seru banget bro. Seru banget. Lo pernah datang yang di Gancit nggak? Ada Boeing yang? Belum. Belum masuk. Belum. Itu masuk. ada tuh. Itu seru juga. Jadi ngomongin Flight Simulator. Seru banget. Jarang gue nemu orang yang main itu. Iya, anjir, iya. Ya kan, Istri gua aja ngeliat ngapain? Iya, gitu. jarang. Serius. Jarang. Diem, apalagi kalau di atas gitu, gue duduk diam. Iya, gitu, coba gini tuh. Duduk diam. Ngapain? Gue juga kadang-kadang main itu. Gue tuh ngapain kayak gini ya? Buat apa gue begini? Oh, tapi gue pakai Beyond ATC, jadi AI yang AI. Jadi setengahnya gue ngobrol. Gue belum berani pakai VATSIM, kan ada tuh yang masuk ke network. Gue takut salah aja, jadi gue pakai AI cuma buat belajar. Udah gitu doang, refreshing doang. Biar bisa balas-balasan maksudnya. Iya, biar belajar. Ya kan kalau pertama kali masuk VATSIM kan takut diketawain kan, orang ngomong apa nih gitu. Iya, bener. Belok kiri, belok kanan gitu kan. Kan nggak ada kalimat kayak gitu di pesawat kan. Bener. Oke. Tapi kalau buat tadi kan ngomongin AI dikit, kalau lo sudut pandangnya gimana sama AI nih sekarang? AI gua harus mengakui bahwa mereka maju banget, khususnya Suno dan lain-lainnya. Tapi gue tetap stand firm bahwa musisi tidak boleh merilis lagu hanya bermodalkan AI doang terus langsung diupload. Itu aja sih aturannya kalau menurut gua. Hasil akhirnya tuh jangan sampai dari AI gitu maksudnya kan? Even vokal, sound. Tapi kalau lu terinspirasi nggak apa-apa. Sama kayak lu lagi dengerin siapa nyanyi terus lu terinspirasi, lu jadiin lagu nggak apa-apa. I see. Terinspirasi, lu bikin baru tapi. Iya, paham sih. Berarti kalau sebagai tools, lo pakai juga toolsnya artinya kayak ngebenerin suara kalau ada kresek-kresek. Itu kepake banget. Pakai AI kan bisa dirapiin tuh. Itu kepake banget. Oh, I see. Bahkan vocal converter tuh kepake banget. Jadi misalnya kita lagi bekerja sama dengan seorang klien dan dia ingin lagunya dinyanyikan oleh artis A. Nah kemudian kita nggak bisa minta artisnya nyanyi juga kan. Kita mesti kasih preview tapi itu dalam lingkup ini ya, internal ya. Ya buat contoh, demo doang. Dia nggak boleh ambil, dia cuma dengerin doang. Nih kita duduk dengerin. Kalau suara si A, misalnya suara Mas Radit nih akan jadi kayak gini nih contohnya. Ya, kita nggak kirim MP3 ke dia. Kita benar-benar kasih denger nih play. Suka nggak? Oh boleh nih, ya udah baru. Jadi mereka ada bayangan gitu. Bener. Buat vocal guide, convert. Takutnya lu kirim dia pakai beneran lagi. Iya, takut kan bahaya juga. Jadi kita cuma menjadikan itu media aja sih. I see. Wah seru banget Eka. Next apa nih buat lo nih? Lo lagi ngerjain apa? Ada project apa yang mau keluar? Personal ya. Gue ngeliat lu rilis lagu, gue jadi ngerasa iya gue musisi tapi gue gak pernah rilis lagu gitu. Kayak gue bikin lagu. Gue aja bukan musisi. Tapi lo menginspirasi. Oh iya. Pada akhirnya menginspirasi. Lo tahu itu dari ini gak sih? Dari gue manggung di sekolah anak gue ceritanya? Iya yang tunggu. Awalnya itu sekolah anak gue ngomong di grup para orang tua. Kita ada acara di sekolah, ada nggak orang tua yang mau ngeband? Gue udah jual gitar bro, gue udah nggak mau musik lagi. Hah? Udah nggak pengen gue udah berhenti, gue udah nggak mau nyentuh musik sama sekali. Itu bertahun-tahun yang lalu gue jual gitar gue. Gue baca itu kan, ini acara sekolah akan ditonton sama anak gue. Kalau gue manggung, anak gue siapa tahu jadi pengen manggung juga karena ngeliat bapaknya. Benar. Udahlah gue bilang aja Raditya gitar, bapaknya Alea, gue bilang gitu sama si Aca. Terus akhirnya ditanggepin sama orang-orang lain, ngeband pak di sekolah pak, manggung gue, kayak orang bener gue, manggung gue, main gitar, main lagu Unstoppable, Shia itu ya, main anak gue ngeliatin gue gitu segala macam, udah selesai, pak pas gue megang gitar di atas panggung, semua memori masa SMA bermusik itu masuk lagi, pulang dari sana gue akhirnya bikin musik, bikin lagu segala macem gitu. Itu gara-gara itu. Lu juga ngulik kan? Kayak akhirnya ngulik jazz, ngulik. Iya. Banyak gitu ya. Lagu juga gue bikin sendiri buat yang EP gue itu. Terus, nah mungkin lu butuh itu kali. Lu butuh trigger untuk membangkitkan betapa serunya lagi. Soalnya kayak tadi lu bilang ya, ketika hobi udah jadi kerjaan, memang iya sih, gue juga ngerasain at some point kita agak susah ngelihat dari jauh lagi gitu, karena lu udah sedekat itu sama hal-hal yang lu suka kan. Oke. Nah ini gue udah lama banget gak bermusik, begitu naik lagi,
gue kayak ngeliat dari jauh lagi, anjir iya nih seseru ini, gue masuk deh gitu. Oke, dari situ ya. Iya gitu. Gue kayak memang pengen bikin, mungkin next bikin album kali ya, kayak Wow. next untuk menjelang akhir tahun lah. Dan ada beberapa rilisan WG juga. Akhir tahun. Ini Ya, bulan 8 menjelang, kan? Iya udah bulan 8 ya. Cepet bener lu kalau bikin lagu lu, gue kayaknya lama bener. Nah, Ya sekitar segitulah. kalau pernikahan ini apa namanya membuat lo berubah nggak untuk dari sisi kreatif? Banget. Jadi gue sebelum menikah itu gue tidur, gue kerjanya tuh selalu malam jam 11 bangun tidur. Bangun kadang bangun siang banget, jam 1 siang kerja sampai jam 6 baru tidur 6 subuh, 6 pagi tidur. Tapi setelah menikah nggak boleh sama istri gue karena itu nggak bagus buat kesehatan. Kesehatan ya. Jadi udahlah. Gue jadi kayak kantor sekarang. Jam kantor gue tuh jam 9 sampai jam 6. Habis itu jam 6 lo apa? Bareng sama istri atau? Main flight simulator. Enggak. Sama aja Sama itu. aja. Sama aja lo bangun jam siang 6 ya juga. gue family time, terus melakukan sesuatu yang di luar bermusik aja sih. Iya sih, butuh Jadi kayak sih. ngantor aja udah. Iya. Udah berapa jam flight simulator lo? Jadi gue nggak lihat lagi. Di- Nggak, masih baru banget Di lah. Steam kan kelihatan kan tuh. Iya benar. Iya. Gue masih baru banget, masih cupu banget. Game lain nggak main? Game lain sekarang gue lagi main itu terus sih. Oh iya. Tapi seru. Gue pulang gue main lagi deh. Asik. Gara-gara Ntar ngomong kita, sama lo. kita ini tahu share cockpit. Oh iya bisa ya? Gue lagi nyobain share cockpit, jadi gue jadi co-pilot, lu captain-nya. Nah, itu kayak orang-orang di YouTube yang gue ledekin tuh. Gitu. Ya Kak, makasih udah mampir ya. Thank you ya. Good luck buat semuanya. Thank you semuanya. Thank you.